Ya, selamat pagi anak-anak semua. Ya, kita bersyukur kita bertemu lagi ya meskipun hanya lewat video pembelajaran. Ya, Mister berharap kalian tetap dan tanggung jawab untuk mempelajari ataupun memperhatikan setiap hal yang Mister akan jelaskan kepada kalian ya. Jadi pada pembelajaran pagi hari ini atau pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai atribut atau karakter Allah. Ya, karena itu silakan diperhatikan baik-baik dan pada pertemuan berikutnya Mister akan tanya apa sih yang kalian sudah pelajari lewat video pembelajaran ini. Ya, oke, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Pada saat ini Engkau boleh mempertemukan kami kembali meskipun hanya lewat video pembelajaran. Kiranya Engkau menolong agar kami boleh belajar yang baik, anak-anak yang hamba ajar boleh memahami setiap hal yang hamba ajarkan dan hamba boleh menjelaskan yang penuh hikmat dan anak-anak boleh mengerti. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir daripada pembelajaran. Ajar anak-anak kami agar mereka boleh mandiri dan belajar secara mandiri meskipun tidak dipantau langsung oleh gurunya. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Mohon ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi silakan diperhatikan di bukunya mulai halaman ya. Silakan mulai diperhatikan di bukunya mulai halaman 17 ya. Mulai halaman 17 Mister akan menjelaskan kepada kalian semua. Ya, silakan diperhatikan ya. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini, pembelajaran agama hari ini kita akan belajar mengenai atribut Allah. Kok Allah ada atribut sih? Apa maksud daripada atribut? Nah, itu silakan diperhatikan baik-baik ya supaya bisa dipahami setiap hal yang Mister jelaskan. Oke? Nah, yang pertama Allah atau atribut dan karakter Allah. Ya, atribut dan karakter Allah. Apa yang ada pada diri Allah. Ini yang kita belajar karena pada materi kelas 7 baik semester 1 semester 2 kita mempelajari lebih khusus kepada Allah dan Allah Bapa terutama ya. Oke. Nah, karakter atau sifat-sifat Allah merupakan atribut yang dikomunikasikan kepada manusia. Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Ini artinya karakter-karakter moral yang ada padanya, maksudnya pada Allah, juga ada pada manusia. Jadi manusia adalah gambar dan rupa Allah. Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah, maka dia mewarisi sifat daripada Allah. Sama seperti kita ya. Kita lahir dari papa mama kita ya. Hubungan antara papa mama kita sehingga kita lahir. Nah, kita pun mewarisi sifat daripada papa dan mama kita. Mungkin sebagian ada yang lebih dominan dari sifat bapaknya yang nampak dalam dirinya, ataupun ada yang lebih dominan sikap mamanya atau karakter mamanya. Kayak gitu. Jadi karena kita ini adalah ciptaan Allah, gambar dan rupa Allah, maka kita mewarisi yang namanya karakter Allah atau atribut yang dikomunikasikan. Itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Oke. Nah, ini Karl Barth menyatakan bahwa ya ada dialog antara Karl Barth dan mahasiswanya. Ada mahasiswa berkata begini ya. Dr. Barth, selama Anda belajar teologi, apakah hal yang paling mendalam yang pernah Anda pelajari? Jadi hal apa yang paling mendasar atau paling luar biasa dipelajari oleh Karl Barth?
Kemudian Kalbat menjawab, saya mengetahui bahwa Yesus mengasihi saya, sebab Alkitab menyatakannya kepada saya. Jadi Yesus mengasihi saya karena Alkitab menyatakannya kepada saya. Itu kata daripada Kalbat. Kemudian artinya adalah ketika kita belajar tentang Allah, kita hanya dapat mengenalnya sejauh Allah menyatakan dirinya melalui Alkitab. Jadi kita tahu atau mengenal Allah lewat Alkitab. Itulah mengapa Alkitab dikatakan sebagai wahyu yang khusus, wahyu khusus ya. Kemudian Johannes Calvin berkata, Allah berbicara dengan manusia menggunakan bahasa bayi. Seperti seorang ibu sedang berbicara kepada bayinya. Allah menempatkan dirinya pada waktu berkomunikasi dengan manusia yang fana dan jauh lebih rendah dari dirinya menggunakan bahasa bayi supaya kita dapat lebih mudah mengenalnya. Ya. Jadi sama seperti bayi ya. Kalau kita berbicara kepada bayi, tidak mungkin kita bilang, halo bro, kamu lagi lapar ya? Terus dia merengek, nangis dia. Tapi kalau misalnya dia sudah nangis, berarti mungkin dia lagi lapar nih. Atau kalau misalnya dia tiba-tiba terus merengek, mungkin dia mau minta susu dari mamanya, kayak gitu. Bisa seperti itu. Sama dengan kita. Allah berbicara kepada kita seperti menggunakan bahasa bayi supaya kita memahaminya. Dan Allah berbicara kepada kita saat ini melalui firman-Nya. Nah, oke, ini sekarang misalnya mau menjelaskan mengenai atribut ya. Atribut. Atribut-atribut Allah. Nah, ini kira-kira lihat gambar ini adalah mungkin adalah gambar tentara yang siap bertempur. Jadi dia menggunakan atribut tentara. Ada pakaian tentara, ada atribut-atribut tentaranya, ada pistol, senjata, ada begitu banyak hal di sini. Ada battery pack, flip mount, LED, flashlight, headset, mic. Itu atribut-atribut yang diperlukan oleh tentara. Ataupun hal-hal yang melekat pada diri tentara tersebut. Jadi kalau berbicara mengenai tentara pasti kita lihat, oh tentara itu dia ada shotgun, ada senjatanya. Oh dia itu tentara itu kalau di Indonesia pakaiannya loreng, keren. Badannya bagus, kayak begitu. Jadi kalau mau berbicara mengenai atribut berarti berbicara mengenai suatu hal yang melekat pada orang yang menggunakan atribut tersebut. Contoh lagi, misal beri lagi contoh. Oke, setiap hari Jumat kita akan menggunakan atribut pramuka. Oh, kalau bilang atribut pramuka berarti ada topi pramuka, ada seragam pramuka, ada tongkat pramuka, ada kacu, ada buku SKU, ada begitu banyak lagi hal-hal yang berhubungan dengan pramuka. Itu contoh, makanya bisa berikan gambar seperti ini. Jadi, atribut Allah adalah sifat atau karakter yang dimiliki oleh Allah atau karakter yang melekat pada diri Allah. Ya, itulah atribut ya. Secara sederhana, atribut berarti sifat atau karakter yang dimiliki oleh Allah. Kemudian, atribut Allah itu ada dua, ya. Atribut yang tidak dikomunikasikan dan atribut yang dikomunikasikan. Nah, apa sih bedanya atribut yang tidak dikomunikasikan dan atribut yang dikomunikasikan? Atau sifat yang tidak dikomunikasikan dan sifat yang dikomunikasikan? Ada dong perbedaannya. Kalau atribut yang tidak dikomunikasikan hanya ada pada Allah saja. Jadi atribut itu atau sifat itu tidak ada pada manusia, hanya Allah yang punya. Nah, kalau atribut yang tidak dikomunikasikan untuk sifat atau karakter yang tidak ada pada manusia, hanya ada pada Allah saja. Ada Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, ada kemandiriannya dan dia tidak berubah. Ya, dia tidak berubah. Nah, kalau atribut yang dikomunikasikan berarti sifat atau karakter tersebut ada pada Allah dan juga ada pada manusia.
Apa saja contohnya? Atribut atau karakter yang ada pada manusia ada 3 ya. Ada kudus, ada kasih, ada baik. Itu. Oke. Nah, sekarang pertama kita mau berbicara mengenai Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa atau omnipoten. Apa maksud dari Allah itu Maha Kuasa? Artinya bahwa Allah berkuasa. Artinya Dia yang memegang peran penting atas kehidupan atau keberlangsungan alam semesta ini dan juga atas kehidupan manusia. Itu maksudnya pada Allah itu Maha Kuasa. Jadi kuasanya melebihi kuasa-kuasa raja, kuasa presiden atau kuasa siapapun orang terhebat di dunia ini. Maka dikatakan bahwa Allah berkuasa atas apapun baik di surga maupun di bumi. Tidak ada satupun ciptaan yang luput dari kendali Allah. Jadi semua berada di bawah kendali Allah. Berarti Allah itu Maha Kuasa, berarti Allah adalah pribadi yang berdaulat. Jadi segala sesuatu terjadi itu semua atas kehendak Allah. Jadi tidak ada terjadi di bawah muka bumi ini tanpa sepengetahuan Allah. Jadi Dia berkuasa atas apapun, atas kehidupan manusia, atas keberlangsungan bumi ini, Allah berkuasa akan hal tersebut. Oke. Nah, berikutnya. Nah, Allah itu Maha Hadir atau omnipresent. Allah itu Maha Hadir. Artinya Allah senantiasa hadir di mana saja dan kapan saja. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi Allah bisa melihat. Misalnya aku misalnya saat ini lagi buat video pembelajaran, Allah melihat. Itu Dia hadir bersama-sama. Dia misalnya bisa lihat karena Allah itu adalah Roh. Dia tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Di saat yang bersamaan Allah bersama-sama Mr. Yakub, Allah juga bersama-sama dengan kalian yang lagi belajar. Jadi Dia itu Maha hadir di mana saja anak-anaknya berada, di mana saja manusia itu berada. Jadi Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi nanti silakan dibaca ini Mazmur 139 ayat 7 sampai 13, Yeremia 23 ayat 23 sampai 24. Nah, bisa dibacakan ya. Oke. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, jadi ayat ini sebenarnya menunjukkan bahwa Allah itu hadir dimanapun kita berada. Jadi jangan bilang, oh saat ini saya lagi lihat duitnya mama, duitnya bapak ini lagi di luar, dompetnya ketinggalan, oke saya ambil deh uang 50, uang 100 kan, lagian papa juga nggak tahu. Mungkin dia berpikir, mungkin jatuh atau habis dipakai belanja, kayak gitu. Jadi papamu nggak akan tahu kalau kamu mengambil uangnya, tapi Tuhan melihat. Allah itu Maha hadir. Jangan berkata, kamu jangan ambil duitnya. Itu bukan punyamu. Kalau kamu mau minta sama papamu. Jadi Allah itu hadir. Dia tidak dibatasi oleh waktu, oleh ruang atau oleh tempat, kayak gitu ya. Mr. Yakub lagi di ruang kelas. Saat Mr. Yakub lagi di ruang kelas ini, Mr. Yakub nggak bisa juga ada di ruang kelas sebelah atau di ruang guru. Tidak bisa karena Mr. Yakub hanya satu. Tetapi Allah di saat yang bersamaan ada di sini di ruang kelas ini, di saat yang bersamaan dia bisa di ruang guru bersama-sama dengan kalian, kayak gitu. Itu maksud daripada Allah itu Maha hadir. Kemudian Yeremia 23 ayat 23 sampai 24. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian,
masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dia bukan Allah yang dikatakan, masa aku ini hanya Allah yang dari dekat, bukan Allah dari jauh. Jadi dia jauh dan dia juga dekat. Jadi di mana-mana pun kita berada, dia ada. Jadi kita jangan bilang Allah itu nggak ada. Saya bebas berbuat sesuka hati saya bebas melakukan dosa. Tidak. Allah melihat setiap hal yang kamu buat dan apa yang bisa dia buat, dan bahkan dia tahu segala sesuatu. Intinya dia itu maha hadir. Ya. Berikutnya, Allah itu maha tahu, omniscience. Omniscience artinya bahwa Allah menyadari, mengerti, dan mengetahui segala sesuatu, bahkan mengetahui apa yang kita pikirkan. Ya. Ketika kamu lagi bersama-sama dengan mama atau papamu, ya, kamu tidak tahu papamu lagi pikirkan apa, mama lagi pikirkan apa. Begitu pula sebaliknya, mama dan papamu tidak tahu kamu lagi memikirkan apa. Ya. Tetapi Allah tahu, dan bahkan di saat bersamaan mungkin kalian lagi bertiga nih, ada kamu, papa, mamamu. Kalian tidak saling tahu apa yang masing-masing pikirkan. Tapi Allah dalam di saat yang bersamaan dia tahu apa yang dipikirkan oleh kamu, apa yang dipikirkan oleh mamamu, apa yang dipikirkan oleh papa. Kayak gitu. Ini terjadi karena dia adalah Allah yang Maha tahu. Dia tahu pikiran kita, dia tahu isi hati kita. Kalau kita berpikir untuk berbohong, dia tahu. Karena itu ya, jangan kita berpikir Allah tidak tahu ya. Kemudian berikutnya, Allah tidak perlu belajar sesuatu untuk mengetahui sesuatu yang baru. Dia itu Maha tahu. Dia tidak perlu lagi belajar sama seperti kita. Mr. Yakub harus belajar terus untuk update materi supaya Mr. Yakub tahu apa yang harus Mr. Yakub ajarkan kepada kalian. Tapi Allah tidak perlu belajar. Dia tahu apa yang harus dia buat. Ya, karena dia adalah Allah yang Maha tahu. Kemudian Allah dia ada mandiri. Dia mandiri. Allah menyatakan bahwa Alkitab menyatakan bahwa Allah pencipta alam semesta. Hal ini berarti bahwa Allah sendiri tidak diciptakan. Dia tidak diciptakan, tapi dia sudah ada sejak kekal. Dia tidak memiliki asal mula, maka dia tidak membutuhkan penyebab untuk keberadaannya. Allah itu kekal, artinya bahwa dia selalu ada, baik dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Artinya dia ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak membutuhkan sumber lain di luar dirinya untuk membuatnya terus-menerus berada. Inilah yang dipahami sebagai kemandirian Allah. Ya. Hal itu mandiri berarti dia keberadaannya dia sudah ada sejak kekal, dia tidak diciptakan. Nah ini ya ilustrasinya. Ketika kita menjadi bayi, tidak mungkin kita bisa langsung jadi kakek-kakek. Kita perlu proses. Ada reaksi yang harus kita buat. Ada hal-hal yang, ada pertumbuhan yang terjadi. Kita diberikan makan yang enak, makan yang bergizi, sehat, sehingga perlahan-lahan kita bertumbuh. Kemudian perlahan-lahan kita mulai menjadi dewasa, kuliah, mendapat pekerjaan, sehingga pada akhirnya duduk di kursi roda kan sudah kuat. Jadi ada yang menyebabkan kita mencapai suatu masa tertentu. Tapi Allah tetap dari selama-lamanya sampai selama-lamanya tidak ada yang berubah. Kayak begitu ya. Nah, yang terakhir, atribut atau karakter Allah yang tidak dikomunikasikan atau yang tidak ada pada manusia, yaitu tidak berubah. Dan misal langsung membacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan ketidakberubahan Allah. Yang pertama, Ayub 23 ayat 13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Dia yang maksudnya adalah Allah. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Jadi apa yang ditetapkan dia buat. Dia akan laksanakan, dia tidak berubah dalam keputusannya. Kemudian berikutnya Maleakhi 3:6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bukan Mr. Yakub di sini maksudnya. Oke. Ini bukti-bukti ketidakberubahan Allah. Berikutnya Ibrani, ini perwakilan
ataupun contoh langsung dari PB ini PL ada 2, misal ambil dari perjanjian baru 1 bagian firman Tuhan. Ibrani 6 ayat 17 sampai 18. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi Allah tidak mungkin berubah dalam setiap rencananya, dalam setiap hal yang akan terjadi atas kehendak Allah. Inilah atribut yang pertama atau atribut ketidakberubahan Allah, ataupun ketidakberubahan Allah yang merupakan salah satu atribut dari atribut atau sifat atau karakter Allah yang tidak dikomunikasikan, atau karakter yang tidak ada pada manusia, atau karakter ini hanya ada pada Allah saja. Oke? Ya. Jadi ini oke, kita lanjutkan begitu pada pertemuan berikutnya. Jadi ada untuk hari ini kita sudah belajar mengenai atribut Allah, kemahakuasaan Allah, atau Allah itu maha kuasa, maha hadir, dia bisa ada dia dibatasi ruang dan waktu, dia maha tahu apa akan terjadi, apa yang dipikiran, apa yang di hati kita. Dia itu Allah itu tidak diciptakan, tapi dia sudah ada sejak kekal, dan Allah itu tidak berubah, dia tetap sama hari ini, besok, sampai selama-lamanya, dan tidak ada yang bisa mempengaruhi Allah untuk berubah dalam setiap keputusannya. Oke, jadi itu yang Mister akan jelaskan pada pertemuan kali ini. Jadi silakan kalau tidak dipahami, misalnya penjelasan Mister cepat, jadi anak-anak bisa untuk putar ulang lagi videonya supaya semakin dipahami ya. Jadi saat ini Mister menjelaskan tentang atribut Allah yang tidak dikomunikasikan, atau atribut yang tidak ada pada manusia. Oke, jadi silakan dipelajari. Pada pertemuan berikutnya Mister akan menjelaskan lagi tentang, atau Mister akan bertanya kepada kalian hal-hal yang Mister sudah jelaskan. Ya, hal-hal apa yang Mister sudah jelaskan, Mister akan bertanya lagi nanti kepada kalian pada pertemuan berikutnya. Silakan dipelajari baik-baik ya. Jadi demikian saja kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu. Anak-anak kami sudah belajar, misalnya lihat video yang memberkati pembelajaran ini, dan biarlah anak-anak kami benar-benar paham mengenai karakter atau atribut Allah yang tidak dikomunikasikan, atau atribut yang tidak ada pada manusia. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan setia kepada-Mu. Pimpinlah kami terus, ini doa kami. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi demikian saja. Silakan dipelajari lagi bagi bukunya ya. Tuhan memberkati.